Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Pelaku pembunuhan gadis yang mayatnya ditemukan dalam karung ternyata ayah kandungnya sendiri. Tersangka nekat menghabisi korban karena sakit hati, sering diejek dan dimaki-maki korban. Sebelum membunuh, tersangka juga meruda paksa korban. Dengan tertati-tati, SP warga desa Bangle, Kecamatan Ngadiluweh, Kabupaten Kediri, digelandang petugas Satreskrim Polres Kediri. Kakinya ditembak petugas dalam penangkapan di lokasi persembunyiannya di Tulungagung. SP adalah tersangka pembunuhan DLK anak kandungnya. Tersangka yang menganggur mengaku sakit hati karena sering diejek dan dimaki-maki oleh korban yang kerap meminta uang. Pembunuhan dilakukan pada Jumat 7 Juli saat rumah kosong pelaku membekap korban hingga pingsan. Pelaku bahkan meruda paksa korban saat pingsan, lalu membunuhnya. Jasadnya kemudian dibungkus karung dan dibuang. Setelah itu pelaku kabur dari rumah. Jadi yang kita ketahui korban berinisial DLK, yang dimana korban ini merupakan perempuan berumur sekitar 20 tahun, ya, yang menjadi tersangkanya adalah Saudara S, ya, Saudara S berumur 53 tahun, yang dimana hubungan antara kedua tersangka dan korban ini merupakan masih hubungan keluarga, yang dimana S ini merupakan bapak kandung daripada korban. Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti seperti baju DLK, juga ponsel dan sepeda motornya, serta karung yang digunakan membungkus mayat korban. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 44 Undang-Undang tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT, subsidiar pasal 338 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sabtu 8 Juli, sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan dalam karung di pinggir sawah, Desa Bulu Pasar Pagu, Kabupaten Kediri. Berdasarkan penyelidikan polisi, korban adalah DLK, warga desa Bangle, Ngadiluwih, Kediri. Dan Kendro melaporkan dari Kediri. Saudara, dua begal sadis yang kerap melukai korbannya dengan senjata tajam diringkus aparat Polsek Kenjeran, Surabaya. Pelaku merupakan residivis curanmor yang baru keluar penjara dan nekat kembali membegal karena butuh uang untuk bermain judi online. Dua dari tiga begal yang aksinya membuat resah masyarakat Surabaya diringkus petugas unit reskrim Polsek Kenjeran. Kedua begal sadis yang ditangkap ini berinisial FM, 18 tahun, serta DP, 18 tahun, keduanya warga Surabaya. Kedua begal ini ditangkap setelah membegal di Jalan Sukolilo, Larangan, Surabaya. Dalam aksinya, pelaku juga melukai punggung korban dengan senjata tajam. Menurut Kapolsek Kenjeran, Kompol Ardi Purboyo, komplotan ini dikenal sadis karena tidak segan melukai korbannya lalu merampas motornya. Keduanya merupakan residivis curanmor yang keluar penjara akhir tahun 2022 lalu. Mereka kembali membegal karena butuh uang untuk bermain judi online. Ini kita tangkap jam 12.30 di hari yang sama. Selanjutnya kita kembang lagi ke rekan satunya lagi, namun yang bersangkutan berhasil melarikan diri. Sampai sekarang masih dalam pengejaran. Itu rekan-rekan. Hasil uangnya untuk apa, Dan? Hasil uangnya untuk apa? Ini sampaikan kepada yang bersangkutan karena ini masih ada nih Pak, ini masih belum berhasil untuk dibawa. Namun keterangannya kalaupun berhasil gunakan untuk judi online. Saat ini polisi masih memburu satu begal lagi berinisial DN yang kabur saat disergap. Selain menangkap dua pelaku, polisi juga menyita dua motor dan senjata tajam sebagai barang bukti. Keduanya dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, Polres Lumajang mengungkap penyelewengan 10 ton pupuk bersubsidi jenis urea dan Ponska. Selain menyita barang bukti, polisi juga menetapkan satu tersangka. Truk yang memuat 10 ton pupuk bersubsidi jenis urea dan Ponska disita Satreskrim Polres Lumajang sebagai barang bukti karena dianggap menyalahi aturan proses pendistribusiannya.
Dari 4 saksi yang diperiksa, polisi menetapkan Hunaibah, 54 tahun, pemilik kios pupuk subsidi, sebagai tersangka. Terungkapnya penyelewengan ini dari penggerbekan kios pupuk di Desa Kalibedo, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Tersangka menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi atau HET. Pupuk bersubsidi urea dijual Rp150.000 dari harga eceran tertinggi Rp112.500 per kuintal. Sedangkan pupuk Ponska dijual Rp150.000 dari harga eceran tertinggi Rp115.000 per kuintal. Ini kita telusuri untuk sementara baru mengakui 1 kali, tetapi dari dokumen yang ada sepertinya sudah berulang kali. Ya, nanti kita akan coba kembangkan ke distributornya, apakah distributor ini menyalurkan sesuai dengan kuotanya dia, tetapi tidak sampai ke petani. Nanti ini kita urai nih. Ini dalam rangka masih proses penyelidikan mendalam dan yang bersangkutan juga sekarang masih berada di ruangan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian ada satu pembeli yang dari luar wilayah tersebut juga kita sudah melakukan penggeledahan dan di sana kita temukan ada masih sisa beberapa sak pupuk di luar ini. Jadi kemungkinan pembeli ini adalah pembeli aktif dari beberapa tempat dan nanti kita akan kembangkan, kita akan urai betul-betul sampai rinci di mana sindikat-sindikat dari pembeli maupun dari penjual ini. Bupati Lumajang, Thorikhul Haq, membuat surat edaran kepada para kios untuk memampang nama petani yang terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok, sehingga tidak ada penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Ini yang sering terjadi problem di bawah, sehingga ada banyak orang pinjam KTP untuk ngambil pupuk subsidi, dan bahkan begitu ada yang tidak diambil oleh petaninya, ini yang dijual belikan oleh kios. Sehingga ada petani yang beli pupuk subsidi tapi tidak dengan harga subsidi. Dan biasanya mereka tidak diberikan kwitansi. Nah, saya minta semua pembelian pupuk subsidi harus ada bukti kwitansinya. Itu yang akan kami kejar. Saya minta Pak Kapolres memastikan bahwa ini semua betul-betul nanti termonitor. Selain 10 ton pupuk bersubsidi, polisi juga menyita uang tunai hasil penjualan pupuk sebesar Rp14 juta. Tersangka dijerat pasal tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, ancaman hukuman 2 tahun penjara. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Pak Kasat, identitas subsidinya mana? Kita ke informasi ringan, Saudara. Jika Anda berkunjung ke kota wisata Batu, tak ada salahnya mampir ke sebuah rumah makan bernuansa jadul yang ada di kawasan perbukitan. Selain menikmati pemandangan pegunungan dan udara yang sejuk, pengunjung juga bisa merasakan lezatnya aneka menu makanan dan minuman tradisional khas Pulau Jawa. Pintu masuk salah satu rumah makan di Kota Batu ini berbeda dari rumah makan pada umumnya. Kental dengan arsitektur tradisional dan ornamen-ornamen kuno bernuansa Jawa, resto yang ada di Jalan Terusan Metro ini semakin menarik karena berada di kawasan perbukitan. Rumah makan ini juga menyediakan aneka kuliner khas Jawa tempo dulu. Dengan konsep prasmanan, para penikmat kuliner punya banyak pilihan menu. Antara lain nasi jagung yang dipadukan dengan lauk tempe goreng, pindang goreng, sambal, sayur asem, dan sayur lodeh. Selain itu, rumah makan ini juga menawarkan beragam minuman khas Jawa yang menyegarkan seperti wedang jahe dan es dawet. Selain menyantap makanan dan minuman khas Jawa, pengunjung disuguhkan sensasi pemandangan alam Kota Batu yang indah. Masakannya enak, terus artinya enak, terus nasi jagungnya manis. Dengan konsepnya yang unik, restoran bernuansa jadul ini menjadi tempat yang ideal bagi pecinta kuliner yang ingin menikmati makanan sekaligus merasakan kesegaran udara pegunungan. Konsep otentik Jawa yang sebagaimana latar belakang tersebut bisa menjadi kenangan tersendiri untuk orang yang berkunjung di sini, karena dengan sajian-sajian menu masakan Jawa yang kami berikan yang dengan controlling produk yang baik akan memberikan suasana dan konsep makanan yang begitu kuat di dalamnya. Nah,
Jika Anda tertarik dengan kenikmatan hidangan-hidangan tradisional yang lezat sambil menikmati keindahan, silakan mencobanya saat berwisata ke Kota Batu. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Batu. Saudara, menu sambal belut di warung di Ngawi kini menjadi buruan penikmat kuliner. Ciri khasnya belut dimasak di atas tungku menggunakan kayu bakar. Setelah makan, belut disajikan di atas cobek dengan sambal dan lalapan yang menggugah selera. Seperti apa? Berikut liputannya. Kuliner masakan ikan belut ini berada di Simpang 3 Exit Tol Ngawi, tepatnya di Desa Grudo, Kecamatan Ngawi. Warung milik Sumarmi ini sudah buka sejak tahun 2010. Pengunjung tidak hanya dari kota Ngawi, namun banyak dari luar kota. Meski banyak menu lain, namun sambal belut pedas yang paling diburu pelanggan. Cara memasak, belut dipotong dalam bentuk kecil-kecil dan dibersihkan. Setelah itu ciri khasnya belut yang sudah dibumbui dimasak di atas tungku menggunakan kayu bakar. Setelah matang, belut disajikan di atas cobek. Kemudian diberi sambal tomat dan dipadu aneka lalapan seperti daun singkong rebus, kecamba, mentimun, daun semanggi, hingga kacang panjang. Setelah itu pengunjung bisa menikmati sajian yang menggugah selera ini. Di sini sambalnya itu cocok ya di lidah saya, sama belutnya belutnya juga nggak terlalu gede-gede, nggak terlalu kecil-kecil, jadi pas semua. Yang paling enak juga di sini. Soal rasa gimana, Mas? Rasanya udah pas, enak. Dalam satu hari, Sumarmi menghabiskan 20 kg belut. Sambal lalapan gitu ya? Udah lama Bu itu begini? Sudah sejak tahun berapa Bu? 2010 ya? Hingga gini. Bu, ini dalam satu hari bisa menghabiskan berapa belut Bu? 20 kilo. 20 kilo ya? Kalau harga Bu? Kalau harga satu porsi plus minum plus nasi 35 ya. Satu porsi kuliner belut dijual Rp35.000, sudah termasuk minuman. Bagaimana Anda ingin mencoba kuliner khas ini? Silakan datang ke Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.